الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, yang seringkali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak kita sadari. Ada begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat bisa bernafas, nikmat bisa berkumpul, kemudian nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah nikmat yang begitu banyak. Salah satunya ialah nikmat kita dapat mendengarkan ilmu, entah dari manapun kita mendengarkan ilmu, itu adalah merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Oleh karenanya, marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian, selain kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena dengan kita memanjatkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, yaitu maksudnya ialah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dengan perintah untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang beriman. Orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita beriman, marilah kita panjatkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran yang besar kepada orang-orang yang bersolat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salah satu fadilah kita bersolat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kita akan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak berada di dekatku nanti di hari kiamat ialah aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak bersolat kepadaku. Maka apabila kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat, marilah kita perbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita biasakan salawat, kita jadikan salawat ini kebiasaan kita karena cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjalanan mungkin kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita duduk, kita ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat bagaimana hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperjuangkan agama ini. Ketika kita mengingatnya, marilah kita panjatkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Di samping itu juga tentunya selain kita memanjatkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dimana sabda beliau tersebut menjelaskan bagaimana orang yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu man ahya sunnati, siapa yang menghidupi sunnahku, faqad ahabbani,
Siapa yang menghidupi sunnahku maka dialah yang mencintaiku, maka dia mencintaiku. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang mencintaiku maka akan bersamaku di surga. Siapa yang tidak ingin di surga nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya kita ingin bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Oleh karenanya, selain kita memanjatkan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pelajari bagaimana cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membersihkan giginya. Kita bangun tidur niatkan membersihkan gigi kita karena cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mengamalkannya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuat dalam melaksanakan sholat tahajud. Kita niat sholat tahajud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bertutur kata dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling santun, orang yang paling baik dalam berkata. Lalu kita lihat bagaimana diri kita sekarang. Berkata kasar sana sini, na'udzubillah. Berkata keras, berkata tanpa memandang bagaimana perasaan orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang ketika bertutur kata sangat-sangat lembut tutur katanya, sangat baik tutur katanya, sehingga orang tidak akan sakit hati dengan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Kita tidak pernah memikirkan apa yang kita ucapkan, apa yang didengar oleh orang lain. Perlu jadi introspeksi buat diri kita, buat diri saya pribadi dan kepada yang mendengar. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antusiasnya dalam menjalankan agama ini. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk terus sholat berjamaah di masjid. Perlu kita pelajari bagaimana tata cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di samping itu, selain kita bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontohi bagaimana hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu juga kita perhatikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala perlu kita amalkan, perlu kita lakukan. Bagaimana sholat kita harus kita introspeksi juga. Bagaimana, apakah sholat kita sudah benar? Bagaimana kita melaksanakan sholat lima waktu? Sudah benarkah atau tidak? Kalau seandainya belum baik, maka perlu kita perbaiki. Ingatlah di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan tentang sholat seorang, bahwasanya seorang ketika sholat ada yang tidak dicatat pahalanya illa usyuru sholatihi, kecuali 1/10 dari sholatnya. Kalau seandainya nilai dari satu sholat itu 10, maka yang ditulis hanya 1 saja. Wa tusu'uha wa sumunuha wa subu'uha wa sudusuha khumusuha rubu'uha sulusuha wa nisfuha. Dan ada yang dicatat dengan pahala 1/9, 1/8, 1/7, dan sampai setengahnya, 1/3, dan wa nisfuha, dan sampai setengahnya. Ada orang yang sholat dicatat hanya setengah pahalanya. Mengapa demikian? Karena tentunya sholatnya masih belum baik. Mungkin saja di dalam sholatnya masih memikirkan hal-hal keduniaan. Ingatlah, kita hidup di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita hidup selama 24 jam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hanya 5 waktu untuk sholat. Namun di dalam 5 waktu yang hanya beberapa menit itu kita masih memikirkan keduniaan. Salah satu kelalaian yang kita lakukan sebagai manusia ialah tidak memperhatikan sholat ini. Dan di dalam sholat pun kita tidak memperhatikan apa yang seharusnya kita perhatikan di dalam sholat. Harusnya kita perhatikan bagaimana hati kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keterkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kekhusyuan kita. Tentunya orang yang khusyuk dan orang yang tidak khusyuk berbeda pahalanya. Di dalam sebuah hadis juga dijelaskan, yang maksudnya ialah ada orang yang sholat di satu saf, bahkan di satu saf dia sholat, namun yang satu dan yang lainnya pahalanya antara timur dan barat. Mengapa demikian? Karena tidak memperhatikan bagaimana hatinya ketika sholat. Oleh karenanya marilah kita introspeksi diri kita agar kita selamat dunia akhirat, agar
kita bahagia di dunia dan akhirat, agar kita juga diberikan kesenangan serta kemenangan di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita bahagia, di akhirat juga kita bahagia. Karena itu adalah hidup yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu doa yang kita diajarkan di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, Rabbana, ya Tuhan kami, atina fid dunya, berikan kepada kami di dunia hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan pula di akhirat, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka. Intinya adalah bagaimana kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, kemudian bagaimana kita menjaga sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang paling utama ialah memperhatikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, bacaan Al-Qur'an kita, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat.